Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum, NIM 2540411371, mahasiswa program profesi guru Madrasah Batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka pada materi pendidikan Pancasila, hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari siap kiamat berdiri, salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita mulai dengan semangat pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Kelas 6, apa kabar semua? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 6 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Guru akan mengabsen kehadiran. Diingat kembali seperti biasa, Ibu Guru memanggil nama kalian, dijawab dengan menggunakan kata-kata yang positif. Oke. Andi Insani Nurul Iswan. Abdullah. Abizar Tristan. Kita lanjut lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan tujuan kita menyanyikan lagu ini supaya kita bisa menanamkan di dalam diri kita nilai-nilai nasionalisme. Satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk Selama-lamanya Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa. Kita bela bersama. Ibu Guru mau bertanya, apakah anak-anakku sekalian masih mengingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Masih. Oke, bagus. Kalau masih ingat, materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Aturan. Bagus, aturan. Masih mengingat semuanya. Kalau begitu Ibu Guru ingin bertanya kembali. Ada yang masih ingat apa itu aturan?
yang harus dipatuhi. Oke, ada yang harus dipatuhi. Kalau yang di sini? Yang harus dilakukan. Kalau yang di sini? Oke, yang harus dikerjakan. Nah, menurut kalian, kenapa aturan ada di sekitar kita? Oke, supaya lebih disiplin, supaya lebih aman, supaya lebih teratur, supaya lebih tertib. Oke, bagus. Kira-kira ada yang kita dapatkan? Nah, apa itu? Oke, ada sanksi yang akan kita dapatkan ketika kita tidak melaksanakan aturan tersebut. Oke, nah ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Pembelajaran kita hari yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, peserta mampu mengelompokkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ada juga manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari hak dan kewajiban. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Kemudian memperoleh kasih sayang dan perhatian antar anggota keluarga sehingga terjalin komunikasi yang supaya semuanya tambah semangat, tambah fokus, dan tambah konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dengan memperhatikan gambar yang ada di papan tulis. Pada gambar ini, yang pertama, apa yang dia lakukan? Gambar yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Mendapatkan kasih sayang. Nah, coba diingat kembali dari gambar di atas, apakah kegiatan-kegiatan di atas ini pernah kalian lakukan? Pernah. Di mana? Oke, di rumah atau di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarganya kita. Nah, arti kalian sudah paham yang mana hak dan yang mana kewajiban. Saya ulang, yang mana hak, yang mana kewajiban. Oke, ada hak dan ada kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak? Oke, silahkan Abdul. Apa itu hak? Hal yang harus kita dapatkan. Sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Beri tepuk tangan untuk Abdul. Jadi hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kewajiban. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Oke. Silakan Iva, kewajiban adalah
perintah atau sesuatu yang harus dilakukan. Oke, perintah atau sesuatu yang harus kita lakukan. Beri tepuk tangan untuk Iva. Oke, jadi semuanya sudah mendengar dari temannya apa itu hak dan apa itu kewajiban. Apakah kalian sudah mampu mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang termasuk hak dan kewajiban? Oke, untuk lebih memahami dalam mengelompokkan hak dan kewajiban. Deni duduk di kelas 3 SD. Deni mempunyai buku yang setiap hari Deni mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Penny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Penny Semuanya sudah memperhatikan video yang telah Ibu Guru tampilkan. Nah, di video tersebut menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang termasuk hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang ditampilkan tadi itu adalah yang berkaitan dengan dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk mendapatkan hak, apa yang harus kita lakukan? Melaksanakan kewajiban. Harus kita lakukan itu adalah kewajiban dulu, lalu kita bisa mendapatkan hak kita. Jangan terbalik, kita mau mendapatkan hak, tetapi kewajibannya kita belum kita laksanakan dengan baik. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu Guru akan membagi kelompok. Nah, sebentar kita akan bekerja sama. Ibu Guru akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Nah, untuk meja yang di sini, saya beri nama kelompok kreatif. Nah, saya beri nama kelompok cerdas. Di sini Ibu Guru beri nama kelompok luar biasa. Dan yang terakhir, Ibu Guru beri nama kelompok hebat. Oke, sebelum kita mulai bekerja kelompoknya, kita ice breaking dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Semangat! Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tugas ini, Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan LKPD yang akan Ibu Guru bagikan. Nah, di sini ada 3 halaman. Ada 3 halaman. Yang pertama, kalian isi dulu nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya. Di halaman berikutnya, ada gambar, kemudian digunting. Tempelkan yang mana termasuk hak anak di rumah dan kewajiban anak di rumah. Kemudian, selanjutnya, adif untuk kelompok hebat, untuk kelompok cerdas,
untuk kelompok luar biasa. Ikan untuk membawa gunting dan lem. Jadi, bagi yang sudah membawanya, silakan dikerjakan dengan baik. Ayo, mulai. Yang ini sudah ditulis nama kelompoknya. Nah, ini gunting saja, ini kasih keluar dari sini. Nanti kalian ikuti ininya. Keluar ini maksudnya. Gunting, robek saja di sini. Baru ikuti ini alurnya toh. Ikuti ini alurnya. Nanti di Nah, ini silahkan gunting ini, ikuti aturan yang ini. Terus gunting satu-satu ini, tempelkan yang mana. Oke, semuanya sudah selesai. Yang maju duluan adalah kelompok kreatif. Hak anak di rumah. Ini adalah menonton di ruang keluarga, ini bermain di lingkungan rumah, ini mendapat kasih sayang dari orang tua, dan ini mendapat makanan dari orang tua. Ikut presentasi dari kelompok kreatif. Beri dia salut. Kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hak dan kewajiban. Kewajiban anak di rumah. Sholat dengan agama sesuai. Membantu orang tua. Belajar dengan sungguh-sungguh. Patuh kepada orang tua. Oke, kasih dari kelompok cerdas. Ada yang mau bertanya? Ketika kita membantu orang tua, lalu kita mendapatkan hadiah baju baru, apakah itu termasuk hak? Membantu orang tua adalah kewajiban, tapi mendapatkan baju baru adalah hak kita. Oke, itulah jawab kelompok cerdas. Aku hebat, dia hebat, semua hebat, hebat. Oke, karena kerja kelompoknya sudah selesai, sekarang Ibu Guru akan mengevaluasi secara mandiri. Apakah anak-anak semua sudah paham mengenai hak dan kewajiban? Nah, Ibu Guru akan membagikan teks tersulis masing-masing. Baiklah, semuanya sudah menyelesaikan evaluasi yang telah dilakukan. Bagaimana perasaannya kalian setelah belajar mengenai hak dan kewajiban? Lebih paham, lebih tahu tentang hak dan kewajiban. Baik, Guru akan mengulangi kembali mengenai apa itu kewajiban dan apa itu hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, sedangkan untuk hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, di mana kita harus menyelesaikan kewajiban kita dulu sebelum kita mendapatkan hak kita. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk anak-anak semua. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.